nggak usah ribut deh. Kalau memang kakakku mati ditembak karena perbuatannya ya terserah deh. Saya nggak pikir panjang. Saya lebih ikhlas kalau kakak saya ditembak daripada disiksa. Penuh dengan luka-luka. Di Darahnya mana aja? mengalir. Di sini, di sini, di sini. Kena kayak popor senjata di sini. Jadi mereka bilang, jangan Bu, ini cari jalan baiknya. Wah, saya bilang jalan baik apa? Yang ngomong siapa? Semuanya. Iya. Modus itu modus. Jadi saya dengan dalam hatiku, siapa juga yang mau? Karena saya tahu kalian tidak mampu. Saya tidak mau. Iya. Pokoknya saya mau kasih pelajaran buat kalian semua yang sering menyiksa orang. Saya tidak mau uang habis. Tapi nyawa kakakku nggak kembali. Ya, nanti saya kirim video ini ke Pak Kapolri, ke petinggi-petinggi Polri ya. Tolong saya, Jenderal. Tolong saya. Halo orang-orang baik sekalian, kita ketemu lagi di Knalpot, kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan. Jangan terlalu pinggir, nanti kecemplung. Kita hari ini sudah tersambung bersua dengan Ibu Erna ya. Saya panggilnya Ibu Erna ya. Ibu Ernawati. Ernawati. Panggilnya Erna atau Wati? Erna. Erna ya. Pernah ada yang manggil Wati? Nggak pernah ya? Baik, nggak apa-apa Bu. Nanti saya sekali-sekali panggil Ibu pakai Wati. Ibu Ernawati ini kita akan ngobrol tentang kegigihannya dia meminta kejelasan penyelesaian kasus pembunuhan ya Bu ya. Kasus pembunuhan yang terjadi atau menimpa pada kakak ya. Kakak kandung. Kakak kandungnya gitu. Siapa nama kakak kandungnya, Bu? Harudin Desi Bali. Dipanggilnya apa? Biar gampang kita ngobrol. Panggil Kahar. Panggil Kahar ya? Ya. Namanya Kahar. Jadi ceritanya bagaimana, Bu? Kahar itu meninggal kapan? Tanggal 24 bulan 7 2019. 24 Juli 2019. Hampir 2 tahun yang lalu ya? Meninggal di mana itu, Bu? Meninggal di Makassar. Di Makassar. Kenapa dia dibunuh atau sakit atau bagaimana? Ini ceritanya polisi datang di rumah menangkap. Katanya kakak saya punya kasus. Tapi dia aparat itu nggak ngasih tahu kasus apa. Nah, dia cuma bilang ada kasusnya, kasus apa. Setelah itu dia nggak bilang apa-apa tanpa ada surat penangkapan. Langsung diambillah motor kakak saya 3 unit, barang-barang yang dalam rumah diambil semua, bahkan helm pun nggak ada sangkut pautnya diambil semua juga. Jadi siapa tuh Kahar dan barang-barang atau harta bendanya diangkut juga pada hari yang sama? Pada hari yang sama, tapi tidak diberitakan di media. Dituduhnya apa? Aja yang diberitakan, yang jelek-jeleknya. Dituduhnya apa di media? Itu waktu menangkap nggak bilang apa-apa, nggak kasih tahu, bilang kasus pencurian nggak. Nanti setelah di Bayangkara saya jemput mayat, baru dia memberitahukan. Itu pun yang memberitahukan pihak rumah sakit Bayangkara. Aibda memberitahukan saya. Waktu di rumah si Kahar waktu ditangkap oleh polisi, di rumah ada siapa aja? Ada teman wanitanya. Ada teman wanitanya. Nah. RT warga sekitar ada juga. Yang punya rumah, yang pemilik rumah. Yang pemilik rumah. Iya, Ibu Hayati. Ibu Hayati. Jadi ada surat-suratnya nggak tuh waktu itu? Ada semua. Tapi kan waktu penangkapan nggak diperlihatkan karena bukan di rumah almarhum, di rumah Kahar yang di Grebe, bukan rumah teman wanitanya.
Oh, jadi surat-surat penangkapannya tidak diberikan kepada Kahar. Nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Nah, itu tanggal 24 Juli itu penangkapannya atau pembunuhannya? Penangkapannya langsung meninggal, nggak sampai 3 jam. Waktu di rumah ditembak? Nggak ada tembak, nggak ada, cuman penganiayaan, cuman jambak rambut. Setelah itu jadi perempuan itu Hayati bilang jangan dianiaya Pak, bawa aja ke kantor tak, Bahasa Makassar, bawa aja ke kantor kalau memang dia bersalah. Jadi dia dibawa. Jadi saya lihat di CCTV itu jam 7:23 kakak saya keluar dari rumah Hayati. Setelah itu ada berita di media jam 3 sore. Tapi sebelumnya saya sudah cari kakak saya nyari. Waktu berita itu jam 3 sore, beritanya bilang apa? Beritanya bilang seorang pencuri apa itu namanya meninggal. Gak tahu, pokoknya yang beritakan itu saya nggak lihat langsung, tapi keponakan. Dia bilang saya lihat di FB, nggak tahu apa judul beritanya. Sampai sekarang saya nggak komunikasi sama mereka. Tapi yang jelas Hayati itu saya sementara kakak saya diambil jam 7:23, jam 9 pagi si Hayati datang ke rumahku memberitahukan bahwa kamu ditangkap jam 7 pagi tadi. Setelah itu karena saya punya bayi pada saat itu masih bayi 4 bulan, jadi saya tunggu anakku yang paling tua. Jadi jam 1 siang baru saya cari kakak saya. Jam 1 siang saya cari, saya keliling ke posko mereka. Salah satunya itu posko Tim Sus, Polda Sulsel. Saya cari ke Resmo Polda Sulsel. Ternyata kakak saya temukan, saya lihat kendaraannya yang disita itu, yang 3. Di posko Resmo Polda Sulsel. Jadi saya bilang, Pak kakak saya ditangkap di sini Pak ya, karena ada motornya di sini yang ditangkap pagi-pagi. Saya bersama Hayati itu. Terus polisinya bilang apa? Salah satu oknum polisi itu dia mewakili seluruh, karena yang nangkap kakak saya jam 8 pagi itu sudah aplos, sudah lepas piket. Jadi dia mewakili. Dia bilang sama saya, nggak perlu saya sebutkan namanya nggak Pak? Terserah Ibu, boleh nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya baru tahu namanya Pak. Dia bilang sama saya, dia bilang kakak Ibu sementara pengembangan. Itu pukul itu menunjukkan pukul 14:12 jam 2 siang. Dia bilang sama saya sementara pengembangan. Tapi dia nggak kasih tahu kakak Ibu ada di mana? Enggak, karena dia bilang begini, saya nggak ikut campur Bu, karena bukan tim saya yang menangkap. Sekarang Ibu udah tahu timnya siapa? Timnya siapa itu yang nangkap? Tim 1. Di Reskrim Polda ya? Polda, tidak, Resmob. Resmob Polda ya? Katanya itu dia cuma membackup. Oke, terus tadi tuh lanjut tuh yang jam 2 tadi tuh, jam 2 kan dia bilang lagi pengembangan. Jadi saya dengan giginya saya bilang oke lah, saya percaya, nggak mungkin dia apa-apain kakak saya. Tanpa saya curiga, nggak. Jadi saya pulang. Jadi jarak ke Resmob itu kemarin kan lagi perbaikan jalan layang. Jadi agak lambat sampai ke rumah, padahal kan dekat dari Resmob ke rumahku. Jadi setelah itu sampai di rumah sini jam 3 sore. Ada telepon, ada berita lewat via telepon si Hayati itu. Ponakannya menelpon, bilang, Kahar sudah meninggal, mayatnya ada di Bayangkara. Bilang gitu. Jadi sementara kan saya lagi jalan berdua di atas motor, mengendarai sampai pas depan rumah sini. Dia bilang, langsunglah saya berangkat ke ini, nggak langsung gemetar saya, langsung berangkat ke Bayangkara. Saya berangkat ke Bayangkara, jadi saya tiba di Bayangkara itu jam 3:30 sore pada asar. Jadi saya ke sana, saya tidak diperlihatkan mayat, nggak. Saya langsung histeris, otopsi. Saya bilang gitu, otopsi. Bilang sini Bu, saya kenal Ibu, itu Aibda. Bilang begitu sama saya, dapat saya pertanggungjawabkan. Dia bilang begitu sama saya. Dia bilang, Bu sini Bu, kenapa Pak? Ini harus otopsi ini. Kenapa bisa mati kakak saya? Kamu kan ambil baik-baik dalam keadaan sehat. Tidak Bu, Ibu kesini dulu saya jelaskan. Ini kemungkinan Bu, narkoba Bu.
Mati ini Bu, pokoknya begitu. Jadi tanpa saya curiga karena polisi yang menjelaskan kan, ya saya tidak mungkin saya mau nggak percaya, saya harus percaya karena polisi bicara begitu. Ya udah saya percaya tanpa tanpa pertanyaan yang banyak. Saya cuma minta satu, Pak bisa ndak saya minta barang bukti, kan untuk apa dilanjut lagi kasusnya, kan sudah meninggal. Iya. Seandainya Bapak bisa bantu saya, tapi ternyata ndak diidahkan permintaan saya itu. Dia cuma bilang, oke Bu, saya sampaikan dulu sama Kapolres Sinjai, apa beliau mau kembalikan barang-barangnya. Itu pun saya bilang, tolonglah saya Pak, bantu saya. Jadi saya bilang, iya Bu, saya usahakan Bu. Nah, jadi saya tanda tangani lah surat permintaan barang bukti. Itu yang saya tanda tangani, nggak ada saya tanda tangani apapun. Jadi setelah itu saya bilang, Pak, kakak saya mati apa? Bilang, Bu, ada luka tembak di lutut. Itu saya sudah bersihkan Bu. Terus saya juga sudah belikan pakaian sarung untuk menutupi mayatnya. Dia bilang begitu. Oke, saya pikir iyalah, mungkin dia perhatian lah, nggak mungkin dia mau sia-siakan, apalagi kan sudah meninggal. Saya bersyukur pada saat itu. Setelah itu tanpa curiga saya balik, jadi Pak bisa enggak saya lihat dulu mayatnya, kasihan karena jangan sampai hilang jantungnya, karena kan ada kejadian begitu katanya kalau bisa hilang apa begitu, pokoknya saya takut organnya lah. Jadi setelah itu tidak Bu, bicara Makassar kan, tidak Bu, enggak apa-apa itu kata, cuman itu Bu, cuma luka tembakan di lutut. Yakin Pak tidak ada kekurangan apapun? Tidak Bu, masa saya mau kasih begitu Ki? Ya, ini juga Bu ada uang, saya enggak tahu berapa jumlahnya. Jadi di amplop itu dia uang. Dia bilang, ini uang apa Pak? Memang kalau pelaku terus dibunuh bisa dapat duit ya? Tidak Bu, ini untuk bela sungkawa Bu. Ini dari pihak rumah sakit Bayangkara Bu, kasih. Kita minta sumbangan sama perawat semua. Oh, saya bilang, oh baiklah. Jadi perawat ditodong untuk disuruh sumbang ya? Tunggu dulu, ya panjang ceritanya. Setelah itu ternyata bukan uang itu. Ternyata yang kasih itu saya sudah diberitahukan sama pelaku sendiri. Saya ketemu di Polda bahwa ternyata uang itu bukan uang dari rumah sakit. Itu kebohongannya Aibda. Ternyata bukan dari rumah sakit, itu dari Polres Sinjai kasih uang 100.000 itu. Saya nggak tahu nilainya berapa. Saya lihat jadi bukan saya ngambil, perempuan Hayati yang ngambil. Iya. Ya, setelah itu tanpa dia bilang, Pak, enggak usah diotopsi Bu, enggak apa-apa jika kata Bu. Oke, saya tanpa ini tidak ada rasa curiga saya di rumah sakit Bayangkara, enggak ada sedikit pun. Tapi memang saya berusaha, Pak bisa lihat mayatnya Pak. Jangan Bu, nanti di rumah Bu, baru kita lihat. Sudah ada di ambulans Bu. Dia bilang, nanti bau Bu. Pokoknya saya nggak pikir panjang. Jadi itu terus, apa memang kesalahannya kakakku Pak? Ini Bu, LP-nya ada 8. Kakaknya katanya mencuri uang. Mencuri uang apa? Di depan kantor BRI katanya. Oke. Karena saya pikir itu tugas polisi, saya nggak pikir banyak. Terserah. Saya tekankan di sini, saya nggak pernah membela perbuatan almarhum. Saya nggak pernah bela. Kalau memang dia bersalah, silakan diproses secara hukum. Iya. Jadi tanpa saya ini, saya pikir mungkin karena ditembak. Saya pikir mati itu ditembak betul, karena ditembak dia mati, itu pikirku. Udah saya pulang ke rumah, saya sampai di rumah sekarang saya tidak tahu, saya tidak sempat melihat mayatnya di Bayangkara, dan saya sudah bilang jangan ribut Bu, jangan ribut, banyak media di luar nanti dengar. Bukan ibu dia sendiri loh yang bahas, saya tidak pernah ngomong saya ini Bayangkara, enggak. Si oknum Aibda yang bilang sama saya, Ibu jangan ribut, banyak di media di luar. Ibu kan Bayangkari. Saya tahu Ibu, saya kenal suami Ibu. Tanpa pikir panjang, saya pikir, oh iya, saya Bayangkari, saya nggak boleh mempermalukan instansi ini. Pikir begitu, nggak usah ribut deh. Kalau memang kakakku mati ditembak karena perbuatannya, ya terserah deh. Saya nggak pikir panjang. Saya lebih ikhlas kalau kakak saya ditembak daripada disiksa. Akhirnya saya sampai di rumah duka, jaraknya karena saya pikir saya pulang dulu memberitahu kepada anak saya bahwa pamannya sudah meninggal. Saya urus dulu nak. Jadi saya sampai ke rumah duka itu pada maghrib, jadi nggak sempat sholat maghrib di rumah. Buru-buru saya ke rumah duka. Di rumah perempuan itu sengaja saya
sengaja di mana saya sengaja taruh di rumah itu karena kan di situ diambil. Takutnya ada apa-apa kan? Saya pokoknya saya sudah tidak pikir panjang itu, enggak berpikir saya itu sudah shock. Pokoknya saya enggak pikir bilang di mana di makam, pokoknya saya enggak pikir itu. Yang jelas saya langsung lihat dulu mayatnya kakak saya. Saya lihat langsung shock saya. Kakak saya Kenapa? penuh dengan luka. Kondisinya bagaimana? Penuh dengan luka-luka. Darahnya Di mana aja? Mengalir. Di sini, di sini, di sini. Kena kayak popor senjata di sini. Oke. Terus di mana lagi? Sini, hidung ini memar, merah. Ya. Ya. Keluar darah mengalir. Dikasih tisu. Oke. Di telinga darah keluar. Jadi di mulut ada darah juga keluar. Jadi dikasih tisu sininya. Jadi kalau menurut dibandingkan dengan keterangan Hayati atau kondisi Kahar waktu keluar dari rumahnya Hayati itu kondisinya nggak begitu ya? Enggak, keadaan habis bangun tidur. Dia keadaan tidur dibangunkan. Masih sehat lah ya? Sehat. Ya, jadi pas dikembalikan kondisinya sudah meninggal dengan luka di kepala, hidung, sekitar kuping ya? Oh, kepala lembek. Kepalanya lembek. Kepala lembek. Iya, oh, lembek ya. Biru-biru semua di belakangnya, bekas kayak pukulan itu, kayak pukulan balok, memar. Oh, di belakangnya memar semua. Memar semua, pokoknya di ini juga ada di jempol kaki ada bekas strum. Terus rumah sakit kasih keterangan apa? Kok ngebalikin mayat? Bilang narkoba. Dia bilang narkoba. Alasannya dikasih ketahu nggak sama rumah sakit pakai narkoba jenis apa sampai kepala bisa lembek begitu? Saya itu sebelum ketahuan, belum ketahuan itu, belum. Enggak, pas dikasih kembali jenazahnya dikasih tahu nggak kondisi? Saya nggak kasih kembali, saya nggak kembali. Maksudnya begini, saya belum sempat lihat di rumah sakit, saya di rumah aja saya lihat, tapi saya telepon itu Pak, kenapa luka-luka begini kakakku? Bilang tidak Bu, ada tuh luka tembaknya Bu. Cuman itu bahasanya. Oh, terus soal yang menyerahkan jenazah ke rumah Hayati siapa? Polisi atau rumah sakit? Rumah sakit. Pokoknya semua saya bilang orang pelakunya itu sudah kabur. Oh, polisi itu pelaku kekerasan. Yang jemput kakak saya itu sudah kabur semua. Nggak ada yang hadapi saya. Nggak berani. Oh, kabur semua tuh ya? Ya. Setelah tahu ada adiknya Bayangkari, dia kabur semua. Dia hadapi saya. Tapi sampai sekarang mereka masih tugas. Ya? Tapi 9 orang itu masih tugas di Polda sampai sekarang. Saya dengar berita terakhir ini mereka sudah terbagi-bagi. Ada yang ke Toraja, ada yang ke Bone, ada yang dan timnya sekarang ada mutasi ke sini ke Makassar. Ibu tahu nama-namanya siapa aja? Tahu semua. Karena ini juga saya dapat 2 hari 2 malam saya pelajari CCTV itu yang menangkap itu. Yang saya tahu aja kan 9 orang, tapi saya tidak tahu 3 orang itu yang saya tahu namanya yang menangkap. Nah Bu, sekarang kan Ibu udah kejer, ada banyak keanehan pasca penangkapan kakak Ibu dituduh pelaku kriminal, tetapi perlakuannya justru tidak jelas, terus ditangkap, dikembalikan dalam keadaan meninggal, badan banyak luka-luka, diduga bekas kekerasan. Nah, apa yang upaya hukum yang Ibu kejar kemudian? Ibu lapor nggak kemana? Ke Propam Polda atau kemana? Pertama, saya terus terang saya dengar dulu nasihat suami kan, Mak jangan ceroboh. Jadi saya bilang tunggu, saya nggak ceroboh. Jadi saya pelajari dulu CCTV, nggak sampai 1 bulan saya pelajarin. Karena yang saya lawan ini kan biar bagaimana instansi, tapi saya nggak melawan instansinya, saya cuma melawan orang yang sudah membunuh saudara saya, itu dia. Iya, ibu mencari pelaku pembunuhan ya. Ya. Jadi saya mengumpulkan bukti-bukti, saya kembali ke rumah sakit Bayangkara, saya tanya, oh ternyata kalian bohong ya, ternyata kakakku mati dianiaya, bukan di 810 kakak saya. 810 itu tembak mati.
Oke. Jadi kakak saya itu, kalian beritakan di 810, akhirnya si pencuri telah di 810, padahal kalian bohong di media-media. Rumah sakit bilang apa? Rumah sakit bilang itu mati ditembak dan bilang mungkin gara-gara narkobanya Bu. Dia bilang Enggak, ntar dulu sebentar. Waktu ibu datang ke rumah sakit, ibu tanya kenapa kamu berbohong, rumah sakit itu bilang apa? Dia bilang, ih, siapa yang berbohong, Bu? Kita memang bilang, kemungkinan, narkoba, Bu, kemungkinan. Ih, kenapa kamu bilang kemungkinan? Nah, kau bilang sama saya, betul ini narkoba, Bu, mati narkoba, saudara rata. Makanya saya percaya kok. Saya bilang begitu, saya sudah tidak menghargai dia. Makanya saya percaya, kenapa pihak rumah sakit bohong-bohong sama saya? Oh, kalian tidak takut apa? Dia bilang, silakan, Bu, melapor. Kalau kita juga tidak akan takut untuk menjelaskan. Terus, kenapa sekarang? Oke, bagaimana hasil visum? Bagaimana hasil visumnya? Jadi rumah sakit, iya sebentar. Jadi rumah sakit bersekongkol ya sama polisi menutup fakta. Nah, terus dari rumah sakit ibu kemana lagi? Ke rumah sakit, saya langsung menyurat, langsung ke tempat print ngetik, minta menyurat. Bukan. Maksudnya ibu melapor kemana lagi? Menyurat dulu Pak. Saya menyurat dulu. Ke siapa? Pak Kapolda Sulsel. Siapa waktu itu Kapolda? Pak Amidin, nggak tahu apa pangkatnya, yang jelas itu Pak Kapolda lagi menjawab Pak Amidin yang saya tahu. Oke. Terus dijawab nggak surat ibu? Diserahkan di Kabak Sidik untuk dilidik. Oke. Hasilnya? Hasilnya mereka cuma mau mendamaikan. Mau mendamaikan? Mau mendamaikan, dan oknum Ibda itu menawarkan uang dari Pak Kapolres katanya. Menawarkan uang ke? Saya. Berapa? Nggak tahu berapa nominalnya, tapi yang jelas itu kesepakatannya untuk uang itu. Bukan uang bayaran katanya, bukan cuman uang apa, bela sungkawa atau bagaimana, begitu kata bahasanya. Tapi saya bilang, saya cuman mancing mereka, oke. Oh berarti kalian mau bayar saya. Dia bawa uang di dalam tasnya. Tapi saya langsung bilang, begini Pak, kalau memang Bapak berbuat, silakan dipertanggungjawabkan. Karena Bapak kan sudah jago membunuh orang yang tanpa melawan. Jadi kalau memang Bapak jago, ya udah jalanin. Apa yang saya laporkan ya jalanin. Tapi ternyata saya dipermainkan. Ada 6 bulan saya di situ digantung, disidik. Lapor ke Kapolda minta ke penyidik ya? Ya, dilidik, sidik, Kabak Sidik. Kabak Sidik tidak memproses hukum ya, hanya mempertemukan aja ya? Iya, hanya mempertemukan. Jadi nggak ada proses hukum sampai sekarang? Terus tunggu dulu, jadi saya nangis, saya bilang kenapa ini? Kakak saya mati sia-sia dong, bagaimana ini? Jadi ada salah satu oknum yang baik, Propam, arahkan saya, kenapa Bu? Jadi saya jelaskan kronologinya, begini Pak, kakak saya dibunuh, terus sampai sekarang saya menyurat tapi nggak disuruh mengadu, nggak disuruh kemana-mana, saya nggak dikasih saran, nggak apapun, pokoknya nggak ada, digantung lah kasus ini. Jadi saya seakan-akan ini nggak tahu apa-apa, yang harusnya kemana-mana saya nggak tahu. Jadi akhirnya bapak itu bilang sama saya, begini Bu, lapor aja langsung, lapor resmi di Propam. Saya melapor lah di Propam 2020 Desember. Saya melapor, baru saya melapor itu. Padahal saya udah menyurat, nggak diarahkan juga melapor kemana-kemana, nggak ada yang ngarahin saya. Jadi si Kapolda maupun di bagian Kabak Sidik tidak mengarahkan kemana-mana ya? Nggak. Jadi mereka diem aja ya terhadap kasus dugaan 9 orang polisi yang melakukan penganiayaan atau penyiksaan kepada kakak Anda ini ya? Iya, nggak ada arahan. Jadi saya Jadi setahun setengah baru Anda ketemu satu polisi yang baik di Polda mengarahkan untuk lapor di Propam. Siap, iya. Baru saya melapor. Hasilnya? Jadi saya diproses terus sampailah ke Paminal laporan saya. Oke. Sampai ke Paminal. Jadi saya Pak Heri pada saat itu, saya nggak tahu apa pangkatnya, yang jelas namanya Pak Heri Paminal, dia yang nangani kasus ini. Jadi dia sidik dan dia menemukan surat penolakan otopsi dari Bayangkara. Katanya saya sendiri yang menolak otopsi.
Oh, surat itu palsu dong? Walau alam, karena saya juga tidak pernah menandatangani. Tapi mereka bilang saya sendiri tanda tangani dengan foto saya yang dia lampirkan. Tapi dia tidak melampirkan surat yang saya tanda tangani. Enggak ada foto saya untuk cuma tanda tangan muka saya. Tapi surat yang saya tanda tangani itu tidak ada. Berarti selain melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan, mereka juga melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen ya? Siap, iya. Dan saya sudah laporkan. Jadi udah laporkan juga pemalsuan dokumen itu? Itu pun saya baru ada yang kebetulan senior saya sudah jadi pengacara. Itu Ibu nggak laporin juga percobaan penyuapan itu? Ibu kan mau disuap tuh pakai uang damai itu. Ibu laporin aja juga si kabak opsnya tuh, kabak K-ops. bukan penyidiknya, anak buahnya. Penyidiknya. Jadi laporin sekalian tuh Bu soal percobaan nyuap Ibu untuk tidak meneruskan kasus ini. Itu bukan uang damai. Panjang ceritanya. Jadi terus ada lagi banyak, ada yang nawarkan saya uang juga sampai dia fitnah saya penyidik. Jadi setelah saya ke Propam Paminal, setelah Paminal mengarahkan saya, dia bilang, ibu serius mau otopsi, kalau memang ibu mau otopsi laporkan pidananya. Nah, saya kan pikirku kalau sudah sampai Propam kan sudah berarti mereka sudah tindak lanjuti masalah pidananya kan saya tidak tahu. Jadi dia sendiri yang mengarahkan saya untuk melapor pidananya di SPKT. Jadi saya melapor di SPKT itu tanggal 15 Februari 2020. Saya melapor. Jadi setelah itu di BAP diproses bersama penyidik. Setelah diproses digelar perkara tanggal 4 bulan 6 2020. Terjadi gelar perkara. Jadi gelar perkara itu bahasanya apa? Dan saya sudah bisa jabarkan sendiri bahwa memang mereka sudah bersalah. Jadi mereka itu yang semua hadir itu saya nggak hafal nama-namanya. Yang jelas ada petinggi-petinggi Polda Sulsel yang hadir mewakili semua bagian ditkum apa pokoknya nggak ngerti saya. Pokoknya ada semua di situ. Yang berpangkat tinggi, kompol semua ada. Jadi dan salah satu juga penyidik ada, perwakilan penyidik ada semua di gelar perkara itu. Jadi termasuk Ibda juga. Jadi mereka bilang, terus apa permintaan Ibu Erna untuk kasus ini? Saya bilang, permintaan saya apapun perbuatannya si ini Pak minta maaf Ibda. Saya bilang kalau memang dia salah sudah diproses Pak. Jadi mereka bilang, jangan Bu, ini cari jalan baiknya. Wah, saya bilang jalan baik apa? Yang ngomong siapa? Semuanya. Iya. Modus itu modus. Nah, setelah itu, tanggal 18 bulan 6, saya ditelepon jam 11 siang sama penyidik, Pak Iya. Penyidik saya kan, ini yang tangani di pidananya, bukan Paminal, bukan Propos. Jadi dia bilang begini, Bu, jadi sementara digelar perkara dulu. Tanggal 4 itu dia bilang, Bu, apa kira-kira yang Ibu akan sampaikan sama Ibda karena ini sementara proses sesi kedua gelar perkara. Sesi pertama kan saya sudah tinggalkan, sudah selesai. Jadi sesi kedua ada katanya. Jadi mereka sendiri yang ngomong sesama polisi. Ya sudah, saya bilang oke. Saya pulang, saya bilang, apa kira-kira jalan baiknya Bu? Nanti saya sampaikan, saya bilang begini, kembalikan sama Ibda apa maunya. Saya bilang begitu, apa maunya. Jadi setelah itu saya nggak jawab. Dia bilang jangan, nggak usah dijawab dia. Suami saya bilang begitu, nggak usah dijawab. Nanti kamu dapat ini lagi. Dipancing Ibu. Iya, makanya saya bukan. Jadi bilang enggak, terserah kembalikan saja sama Ibda Sangkal apa maunya. Karena kan saya sudah jelas ngomong sebelum saya keluar dari ruangan gelar perkara itu, saya bilang proses secara hukum yang ada. Kalau memang Ibda terbukti bersalah, sudah. Apa proses hukumnya? Silakan. Saya nggak tahu hukum. Saya bilang saya bukan hakim. Terus akhirnya pas Ibu bilang maunya apa? Mereka bilang apa? Sudah saya nggak lagi. Nggak ada lagi, dia nggak ada balas. Nah terus jadi saya bilang tanggal 18 saya ditelepon. Saya kaget. Nah iya Pak, bisa saya bicara Bu dengan kita. Penyidik loh yang nelpon saya, penyidik. Bukan saya, penyidik. Jadi, iya ada apa Pak? Bisa kita datang ke kantor Bu?
bicara dulu apa mau tak toh. Ini udah jalan terakhir itu. Jadi sudah saya datang, tapi saya bukan orang bodoh Pak. Saya rekam juga. Takut ada apa-apa. Ya itu mungkin itu yang mau dibahas uang. Bukan sejumlah uang. Dia bilang gini, di sini Bu, saya masuklah ruangannya Pak Asra. Ada Ibdayo di situ, bosnya. Dia bilang, sini Miki Bu, kita bicara berdua. Sama-sama orang Makassar, kita pakai bahasa Makassar saja ya. Ya ternyata saya bicara berdua sampai ke telinga Dansat bahasa saya. Dia bilang begitu. Saya bicara di situ kan, dia bilang, Ibu, kira-kira berapa permintaan tak Bu? Seandainya kasus ini tidak lanjut. Saya bilang, maksud tak? Kau tahu ada permintaan tak Bu? Ini bukan Bu, bukan apa Bu, bukan apa ya. Maksudnya itu mungkin bukan masagokan, bukan uang apa. Tapi saya paham masuk kata-katanya. Memang mau. Jadi masih coba kasih uang tutup mulut ya? Iya, mau dibahas uang ini. Saya harus bahas ini semua biar mereka tahu. Dan dia sudah menjelaskan saya di komandan suami saya. Dia bilang saya minta uang, padahal mereka yang memaksa. Kira-kira berapa Bu? Kita nih Pak yang bilang, karena kalau saya yang... Tapi nih Ibu, ada rekamannya kan? Ada rekaman suaranya. Bagus. Mereka nggak menyebutkan Pak, nggak menyebutkan. Tapi saya ngomong, karena saya tahu mereka nggak mampu. Jadi karena dia juga memaksa soalnya. Saya mau ngomong apa lagi? Saya ngomong nominalnya, nggak ngomong juga, dipaksa terus. Jadi saya terpaksa ngomong Bang. Saya bilang ada uang 800 juta. Kira-kira bisa menutup mulutku. Karena nyawa saudara saya. Ya saya ngomong 800 juta. Tapi saya memang nggak mau. Karena terus dia bilang apa? Dia mampu menyiapkan. Dia bilang apa? Jadi saya bilang, iya Bu, nanti saya di mana Bu ambil uang? Tahu sendiri kan, polisi itu berapa juga gajinya. Dia bilang begitu. Jadi saya memang dalam hatiku, siapa juga yang mau? Karena saya tahu kalian tidak mampu. Saya tidak mau. Pokoknya saya mau kasih pelajaran buat kalian semua yang sering menyiksa orang. Saya tidak mau uang habis. Tapi nyawa kakakku nggak kembali. Itu. Nah itu setelah 1,5 tahun sampai di tahun 2000 akhir sampai sekarang lah motor-motor 5 bulan kemudian saya menyurat SP2P minta hasil gelar perkara bagaimana kasus ini lanjut atau dihentikan. Nggak dijawab. Ada 4 kali saya menyurat di rumah Ruja Pak Kapolda sekarang Pak Merdian Syam. Nggak dijawab atau enggak? Nggak dijawab. Jadi kasusnya sampai sekarang mandek aja nih ya? Mandat. Ya itu yang saya paling ingat kata-katanya di lewat telepon Pak penyidik. Dia bilang berkas ibu masih di meja pimpinan. Pimpinan siapa? Pimpinan negara atau pimpinan mana? Pimpinan Dirkrimum Polda Sulsel. Oh di Dirkrimum ya? Ya. Jadi ada di mejanya Dirkrimum ya? Iya. Itu dia bilang. Sampai sekarang tuh ya? Sampai sekarang. Saya ancam itu penyidik, saya bilang Pak, jadi awas Pak ya, jangan sampai Pak Kapolri tahu ya, saya akan menyurat. Saya ancam begitu, tapi nggak dibalas. Jadi tanggal 2 bulan 11 kan ada Pak Kapolri datang ke Makassar, kunjungan kerja gara-gara ini gempa di Sulbar. Jadi beliau datang saya rencana saya mau hadang beliau di sini di Claro, Hotel Claro, Makassar. Iya tahu. Karena saya sudah capek dipermainkan, saya sudah lelah kemana-mana, minta keadilan buat kematian kakak saya, tidak pernah digubris, baik Propam maupun Krimum Polda Sulsel nggak ditanggapin saya sampai sekarang, padahal jelas-jelas mereka sudah membunuh kakak saya, tapi masih saya dibela. Saya minta kepastian hukum, tapi makanya saya nekat sampai gempar di WA grup itu bahwa ada Bayangkari yang mau menghadap Pak Kapolri. Saya di BAP itu mau ditanya, Pak Bu tujuannya Ibu, karena saya pakai baju pink Pak, saya sengaja pakai baju kebanggaan saya Bayangkari karena takut dibilang teroris. Jadi saya pakai baju Bayangkari saya menghadap Pak Kapolri, tapi ternyata mereka hanya prank saya. Ya Bu, tunggu Bu, jangan dulu menghadap Bu, takut ini. Dibohongin. Semua. Saya dihadap Ibu Pak. Saya dicekal. Dibohongin.
Disekal, dihadang ya. Pokoknya sama Kabid Propam katanya mau kasih saya keadilan. Jangan Oke. dulu Bu menghadap Bu, nanti kita ditegur semua. Ibu menghadap dulu sama Kabid Propam. Dan saya temui Pak Kabid Propam, akhirnya semua tahu, akhirnya seluruh Brimob tahu di Makassar, oh saya mau menghadap sama Pak Kapolri, kacau kan? Waduh ada Bayangkari nekat mau menghadap Pak Kapolri, ada apa? Dia pikir saya bermasalah dengan suamiku, tapi bukan, saya jelaskan sama orang kantor, bukan Pak, saya itu sudah kemana-mana minta keadilan, tapi tetap pelaku-pelakunya dilindungi, ada apa? Jadi alhamdulillah pihak kantor suami saya membela saya, bilang oke Bu silakan cari keadilan, kalau memang mereka bersalah silakan ya diproses. Jadi propos dari saya, suami saya mendampingi saya. Dia bilang kalau memang ibu memang cari keadilan. Propos Brimob ya? Iya, mendampingi saya pada saat itu. Tapi sampai sekarang nggak ada juga. Suami ibu dicekal nggak karirnya? Iya sempat ada isu suami saya mau dipindahkan. Padahal suami saya dari tadi kan saya bicara, nggak pernah suami saya ikut campur. Saya jalan sendiri sebagai adik. Kenapa suami saya selalu dicekal, diapain, kasihan, apa salah suami saya? Suami saya tidak pernah mangkir. Disuruh tugas-tugas. Saya juga sebagai istri, kewajiban saya sudah laksanakan. Saya sebelum kemana-mana saya sudah laksanakan kewajiban saya. Kenapa selalu suami saya yang jadi masalah? Oke, Bu Erna, terima kasih banyak ceritanya. Nanti cerita ini kita akan sampaikan juga ke beberapa pihak yang mudah-mudahan bisa membantu Bu Erna dalam rangka mencari keadilan atas pembunuhan Kahar ya, kakaknya Bu Erna yang dituduh melakukan tindak kriminal, tapi justru dia yang harus menjadi korban kriminalitas kekerasan dari para penegak hukum. Jadi penegak hukum justru yang melakukan kriminalitas terhadap orang yang dituduh melakukan kriminalitas. Semoga Bapak ya Pak ya. Semoga Pak Kapolri ya. Pak ya. Ya nanti saya kirim video ini ke Pak Kapolri, ke petinggi-petinggi Polri ya. Tolong saya Jenderal, tolong saya. Iya, Ibu berapa bersaudara sama Pak Kahar itu berapa bersaudara? Saya 6 bersaudara, saya bungsu, kakakku yang pertama, sulung. Jadi Pak almarhum Kahar itu nomor 1 ya? Iya. Dia kalau sama adik-adiknya bagaimana? Dia baik dia? Sama dedeknya baik. Kalau nggak baik nggak mungkin saya perjuangkan. Iya, iya. Jadi dulu dia yang urus adik-adiknya ya? Iya, dia selalu nasihati, dia selalu marahi saya kalau saya nakal, kalau saya bandel. Waktu ibu kawin sama polisi apa dia bilang? Dia bilang, malah dia bilang silakan. Dia yang dukung saya, dia yang paling dukung saya. Yang lain tidak ada yang mendukung, tapi dia yang dukung saya. Itu yang selalu saya ingat. Kalau bukan karena almarhum, saya nggak mungkin menikah sama polisi. Karena dia bilang begini, apalagi yang kau cari? Karena saya sama suami itu beda 17 tahun, Bang. 17 tahun ya? Ya, suami lebih jauh. Saya kelahiran 89, suami 70. Jadi almarhum nih orang yang sangat suportif ya, mendukung sama Bu Erna ya? Iya, saya bukan siapa-siapa kalau bukan karena kakak saya. Terakhir komunikasi sama almarhum tuh sebelum meninggal kapan? Apa dia bilang? Apa dia bilang Mbak Ibu komunikasinya? Dia bilang, dia cuma bilang, kamu baik-baik deh. Sudah itu jangan ini bertengkar-bertengkar sama suamimu. Jaga anak-anakmu. Iya. Iya. Dan baru-baru saya bawakan makanan buat anak-anaknya. Saya baru-baru dari kampung ini secara kubur. Iya, iya. Ada anak-anaknya ya? Iya, ada anaknya 3. Masih bayi. Ada yang umur 6 bulan anaknya. Waktu baru meninggal, sekarang sudah 2 tahun anaknya. Iya, iya. Oke, Bu Erna sekali lagi terima kasih banyak. Ini bukan akhir dari segalanya. Mudah-mudahan dengan kalau dalam psikologi itu dengan cara berbagi, bercerita seperti ini itu justru menambah energi untuk lebih semangat lagi, lebih berani, lebih semangat, lebih lurus, lebih kencang untuk menuntut apa yang menjadi hak kita.
kita kan menuntut begini kayak ibu ini bukan mau ambil haknya orang. Ini haknya ibu. Ini haknya ibu untuk dapat fakta, dapat keadilan, ya kan? Bukan justru dicuekin, diacuh ke tidak diurus. Nah, itu tugasnya negara, tugasnya polisi. Jadi nggak usah takut, gitu. Jadi kalau mereka punya senjata, mereka punya hukum, itu tidak membunuh ketakutan kita sedikit pun untuk menuntut apa yang menjadi hak kita, gitu ya. Jadi saya yakin warga Indonesia semua yang nonton acara ini bangga lihat ada orang warga negara biasa seperti ibu ya, yang sedikit ngepink tuh ya, karena temboknya pink, jilbabnya pink gitu, itu berani gitu. Jadi pink itu bukan warna kelembutan semata, tapi dia warna keberanian, seperti yang Ibu lambangkan hari ini. Kira-kira begitu. Baik, orang-orang baik sekalian, ini tadi ngobrol panjang kita sama Bu Ernawati di Makassar ya Bu ya, istri seorang polisi, tapi kakaknya justru dibunuh diduga oleh sejumlah polisi, dan polisi-polisi lain yang punya tugas mengungkap itu tidak berdaya memberikan hak kepada seorang Ernawati mewakili keluarga dari almarhum kakaknya yang terbunuh itu. Cerita seperti ini udah banyak kita dengar, kesewenang-wenangan orang yang berkuasa atas nama hukum justru menciptakan pelanggaran hukum dan kemudian tidak ada proses hukum. Kalau negara dibiarkan terus seperti ini, pelayanan hukumnya, kira-kira masa depan negara ini akan seperti apa? Kita akan ketemu lagi di Kenal Pot berikutnya. Sampai ketemu.